Shalom seluruh jemaat GB Bethlehem Grand Forest. Apa kabarnya hari ini? Pasti luar biasa karena Tuhan kita selalu menyertai kita, ada amin. Baik, mari kita mulai ibadah kita hari ini. Saya undang seluruh jemaat untuk tundukkan kepala, pejamkan mata. Kita berdoa bagi pada Allah kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kasih-Mu yang begitu besar. Terima kasih Bapa. Kami ada sampai saat ini Tuhan, bukan karena kuat dan gagah kami, tapi karena perlindungan dan tangan kuat kuasa-Mu Tuhan. Kami bersyukur untuk hari ini. Kami bersyukur Tuhan. Kami percaya firman-Mu dalam Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Kami percaya dengan kepaknya Ia akan menundungi Engkau. Di bawah sayapnya Engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Kami tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Kami percaya Tuhan, walau 1000 rebah di sisi kami dan 10.000 di sebelah kanan kami, itu tidak akan menimpa kami Tuhan. Sebab Engkaulah tempat perlindungan kami. Malapetaka tidak akan menimpa kami Tuhan. Dan tulah tidak akan mendekat kepada kami. Sebab Engkau telah memerintahkan malaikat-Mu untuk terus menjaga kami Tuhan. Sungguh kami bersyukur kami punya Allah seperti Engkau. Kami bersyukur kami ada dalam lindungan yang maha tinggi. Kami bersyukur Tuhan. Mari 1-2 menit ke depan naikkan ucapan-Mu pribadi sama Tuhan. Bersyukur untuk apapun yang Kau terima dalam minggu ini. Bersyukur untuk setiap proses yang Tuhan boleh adakan dalam hidupmu. Kami bersyukur. Bersyukur Tuhan. Biarlah hati kami berlimpah dengan syukur Bapa. Terima kasih. Terima kasih. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau Bapa. Biar Tuhan yang selidiki hati kami. Biar Tuhan yang selidiki jiwa kami, batin kami Tuhan. Oh, Kau ditinggikan. Engkau Allah yang memelihara kami. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau Tuhan. Terima kasih buat kasih-Mu. Engkau Allah yang besar. Biarlah hari ini Tuhan, beberapa menit ke depan kami boleh fokus menyembah Engkau. Kami boleh fokus mengagungkan nama-Mu. Karena ibadah ini bukan tentang kami. Ibadah ini tentang Engkau. Biarlah Engkau disenangkan atas pujian kami. Engkau disenangkan atas sembah kami Tuhan. Hosana, Hosana, Hosana,
pujian Tuhan. Bagimu kemuliaan. All the praises God. Oh unto the Lord. Forever I will worship you. Tuhan, biarlah lagu kami, pujian kami boleh jadi pernyataan iman kami, boleh menyenangkan hatimu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, buat seluruh jemaat yang siap untuk memuji Tuhan lebih lagi, sama-sama kita katakan amin, haleluya. Shalom, ada sukacita hari ini? Boleh lihat samping kanan kiri, bilang Tuhan Yesus baik, luar biasa. Berikan senyuman yang luar biasa, luar biasa. Kita percaya bahwa kita adalah jemaat, kita adalah anak Tuhan yang lebih dari pemenang, amin? Amin. Mari kita naikkan lagu lebih dari pemenang. Sama ya.
kita mau lebih bersuka cita atas nama Tuhan, amin. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya. Diberkatilah janjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita mau bersaut-sautan dengan iman kita, amin. Kita lebih dari pemenang. 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 Lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Lebih dari semua di pihak kita. Gak ada. Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Diberkatilah janjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih. Kita lebih. Kita lebih. Katakan saya lebih. Saya lebih dari pemenang. Luar biasa. Kita mau naikkan pujian yang senada dengan surga, amin. Amin. Inilah pujian kami Tuhan, karena kami percaya Engkau hadir dan kuasa-Mu mengalir melawat setiap kami, Bapa. Tuhan, Engkau hadir, kuasa-Nya mengalir melawat setiap hati kami. Roh-Mu yang membebaskan, Rohmu membebaskan, Roh-Mu membangkitkan. membangkitkan.
musik memuji Tuhan, sedang hati kami bersuka cita karena Engkau. Kami percaya sukacita kami adalah dari Engkau Tuhan. Engkau satu-satunya Allah, Engkau penghibur kami, Engkau Roh Kudus, Engkau Roh Penolong. Haleluya. Mari seluruh jemaat sama-sama di hadapan tatamu, seluruh jiwa menyatu, naikkan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji namamu, semesta bersuka sama dengan surga. Come on. Seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian nada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji namamu, semesta bersuka bersama dengan surga. Senada dengan surga. Semuanya senada dengan surga. Haleluya. Luar biasa. Biar Tuhan disenangkan atas pujian kita, amin. Mari kita siapkan hati kita saat ini. Kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita mau menerima bagian yang terbaik hari ini. Yes Tuhan. Bukakan hati kami Tuhan. Persiapkan pikiran kami. Biar kami boleh mendapatkan apa yang Tuhan mau berikan pada kami Tuhan. Lawat setiap kami lewat firman-Mu. Lawat setiap kami Tuhan. Kuatkan hati kami Bapa, karena kami butuh Engkau. Yes Tuhan. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, lebih dari harta.
berkata itu benar pujian kami. Memang Kau Tuhan yang setia kepada kami orang percaya. Terima kasih buat kesetiaan-Mu, terima kasih buat pemeliharaan-Mu. Tuhan, kami bersyukur apapun keadaan kami, apapun situasi yang sedang kami hadapin, kami percaya Tuhan tak pernah meninggalkan kami. Oleh karena itu kami berterima kasih buat segala pemeliharaan dan penyertaan-Mu. Saatnya kami ingin dengar firman, berbicaralah kepada kami dengan bahasa yang dapat dimengerti. Biarkan setiap telinga yang mendengar diberkati Tuhan. Dalam nama-Mu Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. 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 Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Puji Tuhan, hari ini kita jumpa kembali dalam ibadah online kita. Haleluya, haleluya. Masih bertepatan dengan keluarga. Pada sesi yang kedua, keluarga sehat. Nats yang saya ambil adalah Matius pasal yang ke-19 ayat 5 dan 6. Dengan tema keluarga yang sehat, sesi yang kedua, nats yang saya ambil adalah Matius pasal 19 ayat 5 dan 6. Demikian bunyi firman. Dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Demikian mereka bukan lagi dua melainkan satu, karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Bapak Ibu Saudara, saya melanjutkan sesi yang kedua ini tentang keluarga yang sehat. Tentu ketika sebuah keluarga dibangun, dua pribadi yang berbeda dipersatukan dalam sebuah ikatan pernikahan, itulah yang disebut namanya keluarga. Nah, hari ini untuk melihat indikasi atau indikator daripada keluarga yang sehat, ada sesi yang kedua. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, mari kita sama-sama, ada beberapa poin yang akan saya sampaikan. Tolong disimak dengan baik waktu yang sangat singkat ini supaya kita bisa mengerti, memahami, mengambil pembelajaran dari apa yang kita dengar sehingga kehidupan kita, kehidupan keluarga kita makin hari makin baik. Poin yang pertama dari sesi yang kedua tentang keluarga sehat adalah menjadikan Kristus sebagai kepala keluarga. Pemimpin punya peranan yang baik. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, sekali lagi pemimpin punya peranan yang baik. Punya peranan yang besar. Punya pengaruh yang besar terhadap keberhasilan sebuah keluarga. Karena itu mari kita mau belajar supaya kita memahami dan mengerti siapa menjadi pemimpin keluarga. Secara struktur atau dinasti, Alkitab berkata dari 1 Korintus pasal 11 ayat 3, Allah sendirilah yang menciptakan lembaga ini serta memberikan struktur kepemimpinan yang jelas. Kalau kita ingin mempunyai keluarga yang bahagia dan utuh sesuai dengan rencana Allah, kita harus mengikuti petunjuk Allah ini. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, yang menjadi pemimpin di situ adalah Kristus. Kristus adalah kepala dari laki-laki. Laki-laki adalah kepala daripada wanita atau pemimpin. Dinasti atau struktur ini tidak bisa dirubah begitu saja. Jangan karena faktor X, sebut saja keluarga wanita lebih kaya, lalu dia menjadi pemimpin. Tidak bisa. Tetap menjadi pemimpin kita itu, menjadi pemimpin keluarga itu adalah Kristus. Atau jangan dibalik, istri yang menjadi pemimpin. Atau mertua yang kaya, pemertua jadi pemimpin. Atau anak-anak yang paling disayang, anak yang paling dinanti-nanti jadi pemimpin. Tidak bisa. Tetap aja dalam kartu keluarga itu suami menjadi pemimpin. Anggotanya ada istri, ada anak. Tetapi dalam Kristen,
Yang menjadi pemimpin kita adalah Kristus. Nah, menjadi pertanyaan bagi kita Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kalau Kristus menjadi pemimpin kita, apakah suami saya menjadi pemimpin juga? Iya, menjadi pemimpin. Pemimpin bagi keluarga, pemimpin bagi wanita, bagi istri, tetapi Kristus menjadi kepala dari keluarga. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, biarkan Kristus yang memimpin keluarga kita. Apa sih untungnya, apa sih manfaatnya, apa sih faedahnya, apa sih kegunaannya kalau Kristus menjadi kepala keluarga? Tentu banyak. Saya sudah bilang di awal bahwa pemimpin itu menjadi faktor penentu. Mau dibawa kemana sebuah perjalanan itu tergantung pemimpin. Kalau pemimpinnya mengarahkan kita kepada jalan-jalan yang benar, maka semua keluarga kita akan baik adanya. Tapi kalau pemimpin mengarahkan kita kepada satu hal yang tidak jelas arah dan tujuannya, itu adalah kegagalan dari pemimpin. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika Kristus menjadi pemimpin, saya mengutip dari Mazmur pasal 23, di situ peranannya sebagai gembala. Siapa yang digembalakan adalah domba-dombanya. Siapa yang digembalakan adalah orang-orang yang percaya. Siapa yang dipimpin oleh Kristus adalah keluarga. Di dalamnya ada suami, ada istri, ada anak. Selama Kristus menjadi pemimpin, Bapak Ibu Saudara, pemimpin keluarga kita, saya pastikan keluarga itu akan menjadi keluarga yang sehat. Kalau kita mengambil satu saja dalam sebutan sebagai Kristus atau Tuhan yang Maha Tahu. Kalau dia memimpin keluarga, pasti dia Maha Tahu. Tahu apa yang akan diperbuat, tahu apa yang akan dihadapin, tahu apa yang akan dikerjakan. Kemahatauannya itu saudara-saudara membuat dia bisa membawa keluarga. Tidak pada hal yang tersesat. Membawa keluarga tidak pada jalan-jalan yang salah. Karena dia Maha Tahu. Mana jalan yang harus kita lalui, mana jalan yang kita lewat. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, ketika seorang pria meninggalkan orang tuanya, ayah ibunya bersatu dengan istrinya, yang menggagas, yang mengkonsep pernikahan ini adalah Allah. Jadi biarkanlah Kristus yang memimpin keluarga kita, biarkanlah Kristus menjadi kepala, biarkanlah Kristus itu yang mengatur segala sesuatunya dalam keluarga kita, sehingga keluarga kita itu mengalami yang namanya kebaikan. Jangan dirubah. Struktur ilahinya jangan dirubah. Harus Kristus di atas, setelah Kristus baru laki-laki, setelah laki-laki baru istri, setelah istri baru anak. Kalau ada orang lain mau numpang silakan di situ. Baru disusun namanya. Enggak boleh dibalik, maksudnya adalah setelah Kristus lalu istri, lalu anak, lalu suami, enggak bisa. Karena Alkitab bercerita suami itu menjadi kepala dari istri. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kekayaan yang dimiliki atau yang kita punya atau yang kita dapat atau yang kita bawa tidak bisa merubah struktur ilahi ini. Istri punya penghasilan yang lebih besar lalu dia menjadi pemimpin keluarga juga tidak bisa. Tetap menjadi pemimpin keluarga adalah Kristus dan di bawahnya adalah suami. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan. Ketika hal ini kita tidak bisa menerapkan, maka kita sudah mulai berbeda. Berbeda karena keterbatasan pengetahuan, berbeda karena kita merasa memiliki, berbeda karena kita merasa punya peranan lebih banyak dalam keluarga. Apapun alasannya,
kita tidak bisa merubah struktur ilahi. Jadikan Kristus sebagai pemimpin keluargamu sampai kapanpun. Pak, bagaimana suami saya, Pak? Suami saya tidak dapat memberikan sebuah contoh. Suami saya itu tidak dapat memberikan buktinya. Itulah kita perlu menghormatinya. Maka saya sudah pernah berbicara, saya sudah pernah menyampaikan bahwa seseorang yang akan menikah kepada pria, saya bertanya, apakah engkau sudah bekerja atau belum? Kalau belum, saya bilang tolong doakan lagi untuk pernikahanmu supaya lebih baik. Karena Alkitab lebih jelas, Alkitab lebih tegas, Alkitab lebih keras berbicara. Apa yang mau diberi makan kalau seseorang itu tidak bekerja? Pak, suami saya sudah tidak punya produktif, sudah tidak menghasilkan, tetap dia menjadi pemimpin. Di atas suamimu ada Kristus yang memimpin. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, jangan biarkan hal itu berbeda dengan ajaran Tuhan. Tapi biarkanlah Kristus tetap menjadi pemimpin atau menjadi kepala keluarga. Setidak-tidaknya kita punya keuntungan kalau Kristus yang menjadi pemimpin kita. Yang pertama, saudara-saudara, keuntungan yang pertama kalau Kristus menjadi pemimpin kepala keluarga kita. Setidak-tidaknya dia memberikan kita berkat. Mengacu ke Mazmur pasal 23, Yesus gembala yang baik membawa kita ke padang rumput yang hijau, ke air yang tenang. Jadi artinya di dalam Mazmur ini Yesus sedang menunjukkan sebuah peranan tanggung jawab terhadap pemeliharaan, terhadap pemenuhan kebutuhan keluarga. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, ternyata untung juga, untung memang. Ada manfaatnya, ada sesuatu yang berguna, pasti ada. Meskipun secara kasat mata Kristus tidak ada dalam kehadiranmu, tidak ada dalam kartu keluargamu. Tapi dalam struktur ilahi keluarga Kristen, Kristus harus menjadi pemimpin. Ketika dia menunjukkan rasa tanggung jawabnya sebagai gembala, memberikan makan, membawa ke padang rumput. Kalau bicara rumput yang terbaik itu hijau. Maka dia bilang membawa kita ke padang rumput yang hijau. Padang itu bicara luas, bicara banyak. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Kalau Kristus menjadi kepala keluarga, dia akan memberikan yang terbaik bagi kita, bagi keluarga. Padang itu bicara luas, rumput yang hijau itu bicara kualitas yang terbaik. Jadi dia akan mengembalakan kita dengan cara-cara yang terbaik. Yang kedua, kalau Kristus menjadi pemimpin, jadikan dia sebagai penasehat ajaib. Kenapa dijadikan dia penjaga penasehat ajaib, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan? Apabila ada konflik di antara keluarga, maka solusinya datang pada Kristus. Maka kita akan menemukan solusi yang terbaik daripada Tuhan. Kalau solusi manusia belum tentu menyenangkan kedua belah pihak, belum tentu benar. Bisa solusi sementara, bisa win-win solusi dicari. Tapi kalau Kristus memberikan solusi sebagai penasehat ajaib, maka dia akan memberikan solusi yang terbaik atas keluarga. Dan keuntungan yang ketiga, kalau Kristus menjadi kepala. Dia akan melindungi kita dari segala kehancuran, dari segala kerusakan, dari segala serangan-serangan yang datang dari luar. Kristus itu sangat bertanggung jawab. Maka Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, ketika engkau sudah mengangkat tangan, meletakkan segala sesuatu pada kaki Kristus, mempersilahkan dia memimpin kehidupan,
maka saya percaya Dia akan melindungi keluarga sampai kapanpun. Selama kita hidup, Dia pasti jaga lindung. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, jangan biarkan ini berubah. Kalau ini ada tetap pada kita, Kristus menjadi pemimpin, walaupun ada suami di bawahnya, ada istri di bawahnya, percayalah bahwa kepemimpinan Kristus, kepemimpinan sudah terbukti, kepemimpinan Kristus, kepemimpinan yang sudah teruji, kepemimpinan Kristus, kepemimpinan yang memberikan berkat dan teladan bagi keluarga kita. Dan sehingga keluarga kita bisa menjadi teladan bagi orang lain juga. Itu bagian pertama dari sesi yang kedua tentang keluarga sehat. Yang kedua, keluarga yang sehat adalah keluarga yang memiliki tujuan bersama. Mau ngapain bangun rumah kalau tujuannya beda? Maksudnya mau ngapain bangun rumah tangga kalau tujuannya beda? Orang menikah itu pasti punya satu tujuan. Maka dalam pernikahan itu saya menyebutnya adalah mitra. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, wanita itu tidak diciptakan dari kepala pria, sehingga wanita itu tidak kurang ajar terhadap pria. Wanita itu juga tidak diciptakan dari tulang kaki seorang pria, sehingga wanita itu tidak diinjak-injak oleh pria. Tapi wanita itu diciptakan dari tulang rusuk, artinya di samping. Ini bicara apa Bapak Ibu Saudara? Kalau saya bisa memberikan arti, ini bicara kemitraan, kebersamaan, keberadaan bersama-sama dimanapun berada. Maka Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kalau kita membangun sebuah maligai atau rumah tangga atau keluarga, pastikan tujuan kita sama. Mau nikah mau ngapain gitu loh. Kalau tujuan kita masih berbeda, ya jangan. Itu sebabnya orang-orang yang menikah, Bapak Ibu Saudara, saya selalu ajarkan, saya bilang tujuan pernikahanmu apa? Membangun keluarga ilahi. Yang nantinya di dalamnya kamu akan melahirkan keturunan-keturunan yang saleh, keturunan-keturunan milik pusakanya Tuhan, sehingga keluargamu, engkau dan suamimu atau istri dan suamimu atau suami dan istri menjadi bagian atau disebut menjadi pahlawan, melahirkan anak, mendidik anak dengan baik. Jadi kemitraan kita dengan pasangan kita itu perlu dibangun terus. Selalu ada di sisi. Ya. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, maka pastikan tujuan kita sama. Ngapain mau nikah? Membangun keluarga ilahi. Udah selesai. Dalam keluarga ilahi pasti ada banyak hal di sana dipaparkan. Ada tanggung jawab, ada lain sebagainya. Sampai akhirnya nanti kita punya keturunan-keturunan ilahi juga. Jadi kalau belum bersama tujuannya, arahnya belum sama, masih berbeda, masih mau yang satu mau ke A, yang satu mau ke B, masih belum sehati. Tolong dipikirkan baik-baik. Keluarga tidak begitu. Bukan tidak ada perbedaan. Keluarga itu bagaikan sepatu. Yang kiri dipakai yang kiri. Yang kanan dipakai yang kanan. Tujuannya mau ngapain sih? Sama-sama untuk melindungi kaki daripada beling, daripada mungkin ada paku. Menjadikan kaki itu indah. Tapi tujuan, walaupun jalannya tidak bisa sama. Ada yang satu duluan, ada yang satu duluan. Tapi tujuannya sama. Sama, membangun keluarga itu seperti itu. Harus sama tujuan. Maka Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, pikirkan baik-baik. Keluarga itu tujuannya apa? Kalau belum kita menjadikan mitra gitu dalam sebuah keluarga dan pernikahan, belum jadi. Sisi lain daripada tujuan memiliki tujuan bersama adalah kemitraan. Keluarga bagaikan pahlawan dalam menghadirkan keturunan yang saleh. Mazmur 127 ayat 4 dituliskan di sana. Seorang anak laki-laki milik pusakanya Tuhan.
Jadi apa yang disebut pahlawan, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, di sana dia punya peranan, di sana dia punya sesuatu yang berjasa, yang bertanggung jawab, yang menjadikan sebuah pribadi yang belum apa-apa, artinya tak berdaya ketika lahir ke bumi, menjadikan anak itu menjadi anak yang saleh. Itu namanya pahlawan. Memang zaman sekarang anak-anak tidak bisa ditegur langsung. Perkembangan zaman seolah-olah memang menuntut kita untuk fleksibel, jangan kaku. Kalau orang tua zaman dulu cukup berdiri di pintu, pegang kayu. Gitu. Wah, anaknya udah lari ketakutan. Tapi anak sekarang dibegituin. Bisa-bisa dia nggak pulang. Bisa-bisa dia kabur. Tapi mari kita mau belajar sebagai pahlawan-pahlawan dalam melahirkan anak atau milik pusaka, mendidik milik pusaka Tuhan. Ayo, punya tugas bersama. Jangan kalau anak dapat nilainya merah, saling menyalahkan. Lu sih, nggak pernah ngontrol, lu nggak pernah perhatiin, lu nggak pernah nanya, lu nggak pernah ngecek, keributan terakhir. No, bukan itu tujuan. Sama-sama kita harus punya tujuan. Suami punya tujuan yang sama dengan istri. Istri harus punya tujuan. Membangun keluarga ilahi sampai akhirnya kita melahirkan keturunan-keturunan saleh. Maka Bapak Ibu Saudara yang dicintai oleh Tuhan, peranan kita besar untuk menentukan mau jadi apa anak-anak kita nanti. Sangat besar. Jangan biarkan dia tumbuh dengan sendiri. Jangan biarkan dia berjalan dengan sendiri. Jangan biarkan dia berjalan dengan maunya. Tidak apa-apa, walaupun sekali-kali kita kasih masukan, bentrok, kasih masukan lagi, bentrok, kasih masukan, tidak diterima. Terus saja kasih masukan. Satu hari masuk, percaya, masukan-masukan yang kita kasih itu kepada dia pasti akan menjadi rema dan terngiang-ngiang dalam kehidupan. Dulu aku pernah dinasihatin orang tuaku. Dulu aku pernah dinasihatin oleh ibuku. Dulu aku pernah dinasihatin oleh ayahku. Itu pasti terngiang. Yang terpenting dari semuanya adalah kebersamaan, kemitraan. Kalau kita sudah menjadi mitra, sahabat yang baik, selalu bersama, tujuan bersama, visinya bersama, saya percaya Bapak Ibu Saudara, kita akan melahirkan keluarga-keluarga yang hebat, keluarga-keluarga saleh. Itulah keluarga-keluarga yang sehat. Bagian yang terakhir, yang ketiga. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Matius pasal 19 ayat 5 dan 6 ini menceritakan begini. Apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Artinya Bapak Ibu Saudara, kalau orang ini bisa menjalankan kehidupan keluarga sampai finishing well, sampai endingnya, sampai akhirnya dengan baik, itulah yang disebut meninggalkan. Meninggalkan artinya saya pinjam bahasa yang paling menurut saya paling dekat adalah meninggalkan warisan. Harimau mati meninggalkan belang. Kenapa belang yang ditinggalkan? Karena dari tubuh harimau kulit yang berwarna belang itulah yang mahal. Gajah mati meninggalkan gading. Kenapa gading yang ditinggalkan? Karena gadinglah yang paling mahal daripada gajah. Manusia mati meninggalkan apa? Nama baik. Orang yang punya nama baik pasti dikenang orang. Nah, Bapak Ibu Saudara, berkaitan dengan sesi keluarga yang saya sudah sampaikan kepada kita beberapa sesi ini, hari ini saya bicara tentang warisan iman. Jadi yang saya maksud warisan adalah peminjaman kata warisan yang nanti akhirnya ditinggalkan oleh keluarga kepada anak-anak. Jadi keluarga yang sehat adalah keluarga yang memperkenalkan Kristus kepada anaknya sedini mungkin. Kalau kita melihat dunia pendidikan sekarang, anak belum setahun
tapi sudah mulai mengikuti kegiatan sekolah. Walaupun di sekolah dia cuma lompat-lompat, walaupun di sekolah cuma dia diajarin good morning, walaupun di sekolah memberikan sapaan halo dan lain sebagainya, tapi Bapak Ibu Saudara, itu adalah namanya memberikan pendidikan sedini mungkin. Ajarkan anak kita, perkenalkan Kristus kepada anak kita. Ketika kita susah, ketika anak susah, bagaimana cara mencari solusi? Ajarkan dia jumpa dengan Tuhan. Kalau di tembok ratapan yang ada di Israel sana, ada satu kewajiban bagi orang tua untuk mengajarkan Taurat kepada anak-anaknya. Jadi kalau anaknya umur sudah 13 tahun, dia udah hafal Taurat. Maka ketika diajarkan, saya melihat sendiri ketika diajarkan saudara-saudara, anaknya belum serius. Anaknya main, anaknya hadap sana, anaknya mutar-putar. Tapi papanya, ayahnya ngomong Taurat terus, ngomong Taurat terus. Terus diajarkan berulang-ulang, diajarkan berulang-ulang. Sama. Jadi kalau nanti kita mengajarkan iman kepada anak kita, ajarkan Kristus. Ajarkan Tuhan itu siapa. Ajarkan kebaikannya, ajarkan dia untuk berharap pada janji-janji Tuhan. Bagaimana janji-janji Tuhan itu bisa digenapi dalam kehidupan orang tuanya. Bagaimana janji Tuhan itu bisa juga digenapi dalam kehidupan anaknya. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Orang yang bisa mempertahankan keluarganya, pada akhirnya akan meninggalkan hal-hal yang baik bagi anak-anak. Salah satu hal yang ditinggalkan orang tuanya yang baik adalah warisan iman. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, berkaitan dengan iman, selain kita perkenalkan Kristus, ajar mereka untuk mendengar firman. Ajar mereka untuk membaca firman. Ajar mereka untuk mengerti. Walaupun mereka belum bisa memahami arti yang tertulis dalam Alkitab ini. Tapi setidak-tidaknya mereka belajar membaca. Setidak-tidaknya belajar mereka melihat. Setidak-tidaknya mereka diajar untuk belajar peduli bahwa firman itu sesuatu yang penting. Makanya kalau lagi kita ada masalah, ajarkan anak kita juga ikut sama untuk berdoa bersama. Kalaupun kita ada beban, ajarkan anak kita itu untuk memanggil Tuhan, Tuhan Yesus. Jadi iman itu penting bagi dia untuk hidup di bumi ini, apalagi untuk hidup di dalam kekekalan. Itulah yang jauh lebih penting faedahnya daripada semua banyak harta yang ditinggalkan tanpa iman. Sisi lain daripada apa yang ditinggalkan, yang seperti saya bilang bahwa saya meminjam kata warisan di sini, apa yang ditinggalkan orang-orang yang bisa menjalani keluarganya dengan baik adalah teladan hidup atau nama baik. Teladan hidup itu bisa bicara tentang kerajinan. Teladan hidup itu bisa bicara tentang kasih. Teladan hidup itu bisa tentang perhatian kepada orang lain, kepada orang-orang susah. Bagaimana berusaha, bagaimana mau maju, bagaimana hidup dengan baik, bagaimana bisa dihormatin orang. Itu teladan hidup yang ditinggalkan. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan. Hidup bukan berapa lama terpenting, tapi nilai-nilai hidup apa yang kita sudah kita lahirkan, nilai-nilai hidup apa yang sudah kita pertontonkan, nilai-nilai hidup apa yang sudah kita keluarkan dari kehidupan kita. Sehingga ketika kita nggak ada, nama kita masih tetap dikenal orang dengan baik. Hati-hati kita. Teladan hidup pun perlu kita. Karena anak itu menonton orang tuanya. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Jaga nama baik. Jangan hanya gara-gara hal yang kecil nama baikmu jadi rusak. Jangan gara-gara hanya sesuatu yang nilainya tidak seberapa nama baikmu jadi rusak. Justru kita harus menjaga nama baik kita. Sampai kapan? Sampai selamanya. Satu kali waktu saya menghadiri pemakaman
almarhum papa saya. Ada satu yang saya dengar. Ada satu suara yang saya dengar yang membuat saya, Bapak Ibu Saudara, bangga. Bukan karena papa saya orang kaya, enggak. Papa saya enggak kaya, orang sangat sederhana. Tapi ada satu yang saya dengar membuat saya bangga. Ketika papa saya meninggal, orang itu bilang begini, inilah namanya polisi malaikat. Orang menyebut papa saya itu polisi malaikat. Memang bapak saya itu polisi. Tapi setelah meninggal ada tambah kata malaikat. Artinya polisi yang baik. Waktu saya mendengar itu saya bangga. Saya bangga. Bapak Ibu Saudara, jangan sampai hidup yang singkat ini nama kita itu cemar di mana-mana. Kalau namanya cemar itu nggak ada yang mau. Beli baju tercemar, nggak mau. Namanya yang tercemar itu nggak mau. Tapi kalau baik pasti mau. Jadi orang yang mempertahankan keluarganya sampai akhirnya, sampai finishing, sampai endingnya, saudara-saudara mereka masih menunjukkan sikap yang baik. Itulah yang saya sebut memberikan warisan-warisan iman, memberikan warisan-warisan teladan hidup dan nama baik pada anaknya. Pada akhirnya saya mau berkata seperti ini. Harta warisan rohani adalah harta warisan yang paling berharga dibandingkan warisan harta benda. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena kalau orang membangun kerohanian, hidup dengan benar, pasti di bumi pun dia akan diberkati. Apalagi di kehidupan yang kekal, pasti dia akan diberkati. Oleh karena itu, jika kita ingin menjalankan keluarga sehat kita, maka yang pertama, izinkan Kristus menjadi kepala keluarga. Supaya setidak-tidaknya engkau akan digembalakan dengan baik. Yang kedua, supaya keluargamu tetap sehat atau membangun keluarga sehat, milikilah tujuan bersama dengan pasangan. Karena pernikahan itu adalah mitra yang artinya selalu bersama-sama. Dan yang ketiga, saya meminjam kata warisan. Keluarga yang bisa mempertahankan kehidupannya sampai finishing well atau sampai endingnya tanpa melakukan cacat, maka dialah yang akan meninggalkan warisan iman dan teladan hidup serta nama baik bagi keturunannya. Kiranya apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Baik, kita akan naikkan satu pujian. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggalkan semuanya. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Kami bersyukur buat segala kebaikan dan karya-Mu. Dalam kesederhanaan biarlah kami bisa mengerti, memahami, mengambil pembelajaran dan mengambil hikmahnya. Supaya keluarga kami makin hari makin baik. Sehingga kami punya keluarga yang sehat. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Sekali lagi katakan. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia.
ku tinggal semua. Pada akhirnya saat ku kembali ke surga, inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemana kan ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Oh, inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemana kan ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Bapa, kami sadar siapa kami ini. Ketika kami datang ke dunia ini, kami tidak punya apa-apa. Hanya seonggok tubuh, suara tangisan bayi yang bisa kami perdengarkan. Namun seiringnya ada berkat dan penyertaan Tuhan bagi kami. Tidak juga berarti membuat kami harus lupa kepada Pencipta. Salah satu rancangan-Mu yang Kau tetapkan adalah melalui keluarga. Diawali melalui pernikahan, terbentuklah sebuah keluarga. Bagaimana keluarga kami, bagaimana nanti hasilnya, bagaimana kualitasnya, tergantung kami menjalankan dan mengisi apa yang kami isi pada keluarga kami. Kalau kami mengisi dengan nilai-nilai ilahi, maka kami percaya di dalamnya, maka keluarga kami akan menjadi keluarga yang sehat. Tuhan, terima kasih waktu ini. Kau memberkati kami semua. Saatnya kami akan menaikkan beberapa doa syafaat kami kepadamu ya Tuhan. Kami menyerahkan keluarga besar GBI Bethlehem Grand Poris ke dalam tangan. Tutup bungkus kami semua dengan kuasa darah. Jauhkan kami dari segala kecelakaan, mara bahaya dan orang jahat. Termasuk dari virus corona, luputkan kami. Secara khusus aku berdoa buat orang-orang yang sudah tua, yang sudah lanjut umurnya. Tuhan berkati mereka. Biarlah mereka menikmati masa tua mereka. Mereka bahagia di masa tua mereka. Tuhan luputkan mereka dari segala virus corona. Tuhan berkati mereka. Generasi-generasi muda gerejamu, Tuhan, anak-anak, balita, bayi, Tuhan, kami bawa ke dalam tangan-Mu. Bahkan janin-janin yang ada dalam kandungan, Tuhan berkati, supaya tetap menjadi sehat, tumbuh, subur menjadi sebuah manusia yang saleh, yang hidup dalam pemeliharaan dan penyertaan Tuhan. Aku percaya, jangan biarkan ada di antara umat-Mu yang kelaparan. Pelihara kami semua ya Tuhan. Usaha pekerjaan bisnis kami diberkati Tuhan. Rumah tangga kami diberkati Tuhan. Ekonomi kami diberkati oleh Tuhan. Kami percaya keluarga besar GBI Bethlehem tetap sehat oleh karena kasih karunia Tuhan semata. Terima kasih. Kami berdoa juga buat bangsa negara yang kami cintai, Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke kami bawa ke dalam tangan-Mu. Tutup bungkus bangsa kami ini dengan kuasa darah-Mu. Tuhan berkati Indonesia supaya pulih. Pulih dari virus corona. Pulih ekonomi bangsa kami. Kami juga berdoa buat presiden bersama keluarganya. Buat wakil presiden kami bersama dengan keluarganya. Buat para menteri bersama dengan keluarganya. Buat para seluruh pejabat negara bersama dengan keluarganya. Supaya diberkati, diberikan kesehatan, diberikan umur yang panjang. Dengan tubuh yang sehat mereka bisa berpikir. Dengan tubuh yang sehat mereka bisa bekerja. Dengan tubuh yang sehat mereka bisa melakukan hal-hal yang baik atas bangsa kami. Tuhan, satukan hati mereka. Satukan tujuan mereka. Membangun Indonesia ke arah yang lebih maju lagi. Tuhan, terima kasih, aku berdoa.
buat semua para tim medis yang ada di gugus depan. Tuhan berkati, yang sedang menangani pasien-pasien, perawat Tuhan, dan suster apapun bagian namanya, supaya Tuhan memberkati. Segala keperluan APD-nya Tuhan cukupkan, segala maskernya Tuhan cukupkan. Tuhan, aku berdoa buat keluarga-keluarga yang ditinggal, yang sudah lama tidak berjumpa. Tuhan hiburkan dan Tuhan jagai, sehingga para medis bisa berjumpa dengan keluarganya dalam keadaan yang sehat. Terima kasih, kami mengucapkan syukur. Satu yang kami naik Tuhan, satu hari kami rindu beribadah bersama, sehingga kami bisa bertatap muka satu dengan yang lain. Tuhan, tolong kami supaya waktu-waktu itu bisa menjadi nyata bagi kami. Waktu-waktu itu bisa kami rasakan. Tuhan, inilah doa kami, dengar doa kami. Tuhan, terima kasih, pada akhirnya kami mengangkat kedua tangan kami di hadapan-Mu. Ulurkanlah tangan-Mu penuh dengan berkat itu. Pulanglah, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, penyertaan, penghiburan, kekuatan, dan damai sejahtera datangnya dari Roh Kudus, melimpah atas kehidupan sampai Maranatha. Tuhan Yesus memberkatin kita semua. Haleluya. Amin. 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 Amin.